Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu bapak-bapak? Alhamdulillah sehat semua ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak telah menghadiri aksi nyata saya, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dan duduk di dalam kelas seperti saat ini. Kemudian tak lupa selawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberi kita, yang telah membawa kita dari alam kegelapan sehingga kita bisa membaca dan menulis sehingga kita bisa seperti sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu, tanpa memanjangkan mukadimah untuk menghemat waktu, saya akan mencoba menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif sebagai tugas saya untuk aksi nyata calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Agam Sumatera Barat. Baiklah Bapak Ibu, ini profil saya. Nama saya Iti Yustianti, saya adalah IPP angkatan 10 Kabupaten Agam, SMA Negeri 1 Batu. Untuk mengangkat penyebaran budaya positif ini, kita berpatokan kepada konsep Hajar Dewantara, yaitu di sana melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama dalam konsep Dewantara. Pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu sudah tahu bagaimana budaya dan lingkungan yang positif itu. Jadi saya sekedar mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan di dalam modul di calon guru penggerak ini. Mungkin Bapak Ibu lebih tahu daripada saya tentang budaya dan lingkungan positif. Ini konsep inti dari budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Jadi inilah konsep inti budaya positif itu. Mungkin untuk di awal ini kita mulai sampai keyakinan kelas dulu. Untuk kemudian baru kita lanjut ke slide berikutnya. Sebelum kita masuk ke keyakinan kelas, saya meminta partisipasi dari Bapak Ibu untuk membuat satu peraturan masing-masing, satu peraturan sekolah yang diinginkan, yang ingin diinginkan untuk ditaati oleh murid di sekolah kita. Jadi nanti peraturan itu kita akan jadikan suatu keyakinan kelas. Jadi kepada Bapak Ibu dimohon untuk menuliskannya di sini, di stiker ini tentang peraturan sekolah yang diinginkan. Satu saja cukup Bapak Ibu. Kira-kira apa keyakinan kelas yang mau kita bikin yang menurut Bapak Ibu itu harus dilakukan oleh siswa SMA Negeri 1 Lugu Basu.
Kalau ditempel di depan Bapak Ibu, peraturan ditempel di sini Bapak Ibu, peraturan yang Bapak Ibu buat kalau ditempel di sini. Kadang-kadang tidak ada masalah yang betul-betul semua. Sudah semuanya Bapak Ibu ya. Sekarang coba kita bahas peraturan satu persatu yang Bapak Ibu buat. Kemudian kita jadikan satu kalimat positif. Jadi nanti kalau ada yang bersama, itu kita jadikan saja satu kalimat positif. Nanti kita jadikan yang 10 ini menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang akan kita lakukan nanti di kelas. Jadi ini bisa jadi peraturan sekolah atau yang kecilnya adalah di kelas. Itu yang keyakinan kelas itu. Jadi ini 10 peraturan, sudah dibikin 10 peraturan. Kita bikin kalimat positifnya dari peraturan yang Bapak Ibu buat. Kalau nanti kan kita akan gambar bentuknya. Kita baiklah Bapak Ibu, kita mulai. Ini peraturan yang pertama yang dibuat yaitu saling menghargai pendapat teman. Kalau kita bikin kalimat positifnya, saling menghargai pendapat teman itu apa kalimat positifnya Bapak Ibu? Saling menghargai pendapat teman. Apa itu yang kalau kita jadikan agar bisa menjadi nanti keyakinan kelas? Saling menghargai berarti di situ kalau kita menulis saling menghargai berarti semuanya sudah dilakukan di kelas ya. Berarti saling menghargai. Satu kalimat positif kita yang pertama adalah saling menghargai. Kemudian peraturan yang kedua, ketika siswa tidak mengerjakan tugasnya diberikan sanksi, misalnya membersihkan kelas. Ketika siswa tidak mengerjakan tugasnya diberikan sanksi, bisa membersihkan kelas. Ini kalimat positif yang kedua. Apa kira-kira kalimat positifnya Bapak Ibu? Ketika siswa tidak
memberikan sanksi, misal membersihkan kelas. Memberikan sanksi atau hukuman jika terhadap pelanggaran. Memberikan sanksi atau hukuman jika siswa melakukan pelanggaran. Seperti itu, terhadap pelanggaran dilakukan. Jadi memberikan sanksi atau hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan. Itu kalau positif yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga peraturan yang kita buat adalah datang tepat waktu. Ini kalau kalimat positif datang tepat waktu itu ini berhubungan dengan disiplin ya Bapak Ibu ya. Jadi kalimat positif kita adalah disiplin saja. Berarti yang ketiga khususnya disiplin. Yang keempat, masuk dan keluar kelas sesuai jadwal yang sudah ada, kemudian berpakaian rapi, kemudian izin paling lama 5 menit. Apakah ini masuk disiplin juga Bapak Ibu? Ya, berarti tidak usah yang kita tempat tapi sama kita lakukan untuk datang tepat waktu. Berarti disiplin. Kemudian ini tidak boleh main HP saat guru menerangkan pelajaran di kelas. Nah ini disiplin juga berarti ya. Berarti ini sama juga kita berjalan. Kemudian siswa wajib menyimak dan memperhatikan guru ketika menerangkan pembelajaran. Siswa wajib menyimak dan memperhatikan guru ketika menerangkan pembelajaran. Apa kalimat positifnya kira-kira Bapak Ibu? Fokus. Kebiasaan. Siswa wajib menyimak dan memperhatikan guru ketika menerangkan pembelajaran. Ya, apa itu kalimat positif yang mau kita bikin nanti jadi keyakinan kelas sehingga siswa kita memahami maksud konsentrasi dalam PBM. Konsentrasi dalam PBM. Konsentrasi dalam PBM. Kemudian ini kedisiplinan berpakaian sesuai aturan sekolah. Berarti ini adalah disiplin tadi kita ya. Disiplin tadi kedisiplinan berpakaian rapi sesuai aturan sekolah. Berarti kan disiplin sesuai aturan sekolah. Kemudian ini juga berarti sama disiplin dan bertanggung jawab. Berarti disiplin juga ya Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian ada satu lagi namanya aktif. Nah ini nggak bisa kita masukkan ke disiplin. Kalau aktif berarti ini terpisah ini. Berarti siswa berperan aktif dalam PBM atau apa itu ya? Siswa berperan aktif dalam PBM proses belajar mengajar berarti ya. Kemudian ini berdoa untuk memulai PBM. Ini berarti ini beda ya Bapak Ibu ya. Berdoa untuk memulai PBM. Berarti masuk ke kedisiplinan juga. Ini bukannya ini masuk ke mereka ini nak. Berdoa untuk memulai PBM ini biasa. Iya tapi kalau positif kita apa sudah menjadi kebiasaan kalau menjadi keyakinan kelas apakah tetap kata-katanya berdoa ini? Ya berarti kata-kata kita untuk kalimat positif supaya bisa menjadi keyakinan kelas berdoa. Berdoa saja. Berdoa di awal pembelajaran. Selalu berdoa sebelum memulai pembelajaran. Selalu berdoa di awal pembelajaran dan berdoa. Ya kalimat positifnya. Berarti apa? Berdoa sebelum PBM dimulai. Berarti berdoa sebelum PBM dimulai. Itu kalimat positifnya. Ini yang terakhir. Ini sama ini saya. Ini disiplin waktu masuk kelas dan pakai seragam rapi. Ini termasuk disiplinnya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu disiplin. Ada 4 berarti kita punya 5 nanti akan bisa menjadi keyakinan kelas kita. Ya Bu. Sedikit tambahan juga yang poin nomor 2 tadi kan karena tidak membuat tugas diberikan hukuman itu kita ganti saja dengan sanksi. Kita tidak boleh bicara tentang hukuman yang ya, kata-kata hukuman tidak boleh ya. Konsekuensi. Ya konsekuensi berarti ya. Dengan kesalahan yang dibuat. Oh, ini mungkin tidak memberikan sanksi atau sanksi kita ganti dengan konsekuensi. Ya, sama. Sanksi dalam PBB.
apa ini? Beda ya? Jadi kalau kita jadikan 1 kali positif juga, ada satu sama yang tadi kita bilang, 1 kali bertanggung jawab. Bertanggung jawab. 1 kali bertanggung jawab. Ternyata di sini kita mendapatkan 7 kalimat positif. Bagaimana dengan keyakinan bahwa kita dari yang positif itu? Apakah ada yang bisa kita lakukan? Karena kalau terlalu banyak keyakinan orang, itu konsekuensinya adalah siswa kita akan lupa dengan keyakinan yang kita buat. Kalau terlalu banyak, ada nggak menurut Bapak Ibu yang bisa kita gabungkan? Sehingga nanti menjadi 5 keyakinan kelas saja. Ini kan ada 7 ini. Di sini saling menghargai, memberikan sanksi, disiplin, konsentrasi, siswa berperan aktif dalam PBM, berdoa sebelum PBM dimulai dan bertanggung jawab. Ya. Yang mana Bapak Ibu kira-kira menurut Bapak Ibu yang bisa kita gabungkan? Apakah saling menghargai dan bertanggung jawab ini bisa kita katakan, bisa kita lakukan bersama dengan kita? Atau biarkan saja 7 ini? Apakah ini tetap ini akan menjadi keyakinan kelas kita? Yang mana Bu Dewi, yang mana kita lihat? Atau kata-katanya mungkin yang lebih kita pertegas? Iya. Dan banyak anak itu mudah memahami maksud kita. Karena kita paham tapi siswa tidak paham. Oke, saya baca lagi ya Bu ya. Ini 1 saling menghargai. Yang kedua memberikan sanksi bagi siswa yang melakukan pelanggaran. Yang ketiga disiplin. Yang keempat konsentrasi dalam PBM. Yang kelima siswa berperan aktif dalam PBM. Yang keenam berdoa sebelum PBM dimulai. Yang ketujuh bertanggung jawab. Mana kira-kira yang kata-katanya masih agak melebar? Yang masih apa namanya kalau khusus gitu. Yang ada konsentrasi dalam PBM yang nomor 5. Yang nomor 4 ini konsentrasi dalam PBM. Atau ini siswa berperan aktif dalam PBM. Oh ini gabung. Oh jadi ini menjadi konsentrasi dan berperan. Oh berarti berperan aktif itu berarti siswa kita sudah konsentrasi itu berarti ya. Berarti siswa berperan aktif. Rasakan sama waktu lagi para siswa berperan aktif dan konsentrasi. Siswa berperan aktif dan konsentrasi dalam PBM berarti kita tahu ya. Nah ini berarti kalau ini juga siswa berperan aktif ya 45. Dan konsentrasi dalam siswa berperan aktif dan konsentrasi dalam PBM. Kalau ini berdoa sebelum PBM dimulai. Ini sebenarnya ini budaya positif. Budaya positif berarti ya. Karena berdoa, sholat, itu tidak bisa dilakukan di doa. Berarti kata-katanya apa? Berdoa, sholat, kan sholat duduk dan asal berdoa itu. Jadi kita lakukan supaya tidak berdoa saja. Supaya itu menjadi menjadi keyakinan kelas tapi tercakup semuanya gitu yang keagamaan. Karena itu saya bertakwa kepada bertakwa dan berakhlak mulia. Berarti bertakwa dan berakhlak mulia. Berarti ini oke ya. Ini keyakinan kelas, ini saling menghargai oke, memberikan
berarti reproduktif dan ini respon sosial. Ya, berarti gangguan aktif berarti di sini sudah mencakup konsentrasi. Nah, Kalau mungkin saja, suatu yang ini adalah positif negatif. Kalau kita berikan konsentrasi yang lebih konsep, lebih baik digabung kalimat yang kecil. berarti jadi juga konsentrasinya. Iya. Tetap berarti. Oh, itu saya yang respon dengan yang sifatnya. Oh, berarti tetap. Iya. Yang lain bagaimana Bapak Ibu? Boleh. Oke. Berarti ada 5 keyakinan kelas. Ini lagi bertanggung jawab. Ini nggak bisa, ini sudah tidak bisa cara saya. Bertanggung jawab ini sudah satu budaya. Dan kita udah punya 6 keyakinan kelas. Yang ini akan kita terapkan kepada anak didik kita. Yang pertama saling menghargai, yang kedua memberikan sanksi, konsekuensi berisiko yang dilakukan pelanggaran. Yang ketiga disiplin, yang keempat bertanggung jawab ya. Kemudian siswa berperan aktif dan konsentrasi dalam PBM. Yang keenam adalah bertanggung jawab. Karena kita sudah punya 6 keyakinan kelas yang bisa Ibu terapkan. Bagaimana Bapak Ibu sudah sesuai keyakinan kelas yang kita buat? Lanjut berarti ya. Kita lanjutkan, kita sudah punya keyakinan kelas. Kita lanjutkan ke slide kita berikutnya tentang disiplin positif. Karena konsep inti budaya positif itu tidak lepas dari teori kontrol. Selama ini miskonsepsinya ya Bapak Ibu ya, jadi kita salah konsep. Yang pertama ini si guru mengontrol murid. Bagaimana cara kita mengontrol murid selama ini belum sesuai dengan yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selama ini kita menganggap bahwa dengan membuat siswa itu merasa bersalah, maka dia akan bisa berubah menjadi lebih baik. Ternyata itu salah. Jadi bukan seperti itu yang seharusnya kita lakukan sebagai guru. Jadi kita itu nanti habis ini slide berikutnya itu ada bagaimana cara kita ada nilai tentang budaya positif ini, bagaimana cara kita melakukan murid itu. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu belum selalu ya, tidak selalu betul. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selama ini, jadi ini yang sering terjadi. Kita menganggap bahwa kita sebagai orang dewasa itu berhak memaksa anak yang di bawah kita. Kemudian kita lanjutkan. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kebutuhan kita itu sama. Kemudian teori kontrolnya adalah ternyata kebutuhan kita berbeda. Kalau menurut pendapat kita kebutuhan kita itu sama semua. Ternyata bukan. Ternyata berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ternyata bukan. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Karena seperti satu objek yang kita lihat, pikiran kita tidak sama. Maka bayangan kita dari objek itu tidak sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seharusnya seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seharusnya semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kita kembali lagi ke diri kita. Kalau kita mau berubah ya harus dari diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita memujuk orang gagal, kita paksa. Sering terjadi seperti itu. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kenyataannya di teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Ini yang disiplin positif tadi.
kita kembali ke sini Bapak Ibu. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu disiplin. Makanya kita tadi membuat suatu keyakinan kelas agar apa yang dilakukan itu berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas ini di kelas Bapak Ibu masing-masing. Di awal kita belajar, di awal semester, kita bikin keyakinan kelas yang di awalnya itu yang seperti awal tadi, peraturan itu dari siswa. Kemudian kita bikin kalimat positif, kita bikin menjadi peraturan, menjadi keyakinan kelas. Sehingga siswa kita tanpa merasa terpaksa melakukannya seperti itu. Karena itu peraturan berasal dari dirinya sendiri. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif karena tadi keyakinan kelas yang kita bikin itu adalah berasal dari dirinya sendiri, itu dia tidak merasa terpaksa untuk melakukannya. Dia tidak akan minta imbalan, tidak akan minta penghargaan. Tidak perlu kita mengancam atau memberikan hukuman ketika dia tidak melakukannya. Dia akan sadar sendiri melakukannya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini dia nilai-nilai kebajikan itu. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama. Ini kita tidak boleh melihat kepada suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ini yang kalau di profil belajar Pancasila kita sudah tahu semua. Ada 6 dimensinya ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian ini menurut info Leaders Program. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian menurut keterampilan hidup, ini life skill. Nilai kebajikannya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Mungkin yang selama ini yang lebih familiar sama kita adalah contoh nilai kebajikan pada profil belajar Pancasila. Karena pada kita di kurikulum Merdeka itu sudah menerapkan 6 dimensi profil belajar Pancasila. Ini kebutuhan dasar manusia, kita lihat angka kebutuhannya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita melakukan sesuatu pasti tujuannya adalah mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Contoh bertahan hidup itu adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kasih sayang dan rasa diterima itu adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok, berarti minta dianggap. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan itu ada mandiri, ini mandiri ya, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian terakhir adalah kesenangan. Kesenangan ini ada bermain, ada humor, ada antusiasme, dan ada tertawa. Sampai di sana ada pertanyaan Bapak Ibu? Lanjut? Kita lanjut ya. Ini motivasi untuk seseorang melakukan suatu perilaku gitu, motivasi perilaku manusia.
biasanya manusia itu melakukan segala sesuatu itu karena yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau kuman. Makanya dia spontan melakukan itu. Ada motivasi eksplisit ya. Kalau yang eksplisitnya untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Karena kita kan juga manusia, kita pasti ingin melakukan sesuatu itu agar mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang implisitnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apakah ini bentuk motivasi pelaku kita seperti ini, Bapak Ibu? Betulkah seperti ini? Kita melakukan sesuatu karena 3 hal ini. Betulkah? Iya ya. Karena menghindari ketidaknyamanan, karena kita mau yang nyaman, kita lakukan seperti ini. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, kita lakukan seperti ini. Kemudian untuk menjadi mereka orang yang mereka inginkan. Ini dia, untuk hukuman. Biasanya perilaku seseorang untuk mendapatkan hukuman itu tidak direncanakan. Dia tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya saja ketika seseorang melakukan tindak pidana, apakah mereka itu melakukan berencana? Ada yang berencana sebenarnya, tapi kalau misalnya yang pembunuhan, kadang-kadang mereka membela diri gitu ya. Berarti itu tidak terencana. Membela diri terpaksa dia lakukan. Kemudian, iya, jadi tersangka dia. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kalau siswa kita karena masih umurnya masih masih di bawah umur, tapi yang kelas 3 sudah dewasa ya. Itu biasanya mereka tidak berpikir apa yang mereka lakukan itu, mereka tidak tahu konsekuensinya bagaimana. Jadi mereka cuma menuruti keinginan dirinya saja. Kemudian bersifat satu arah dan bersifat fisik atau psikis hukuman. Jadi bersifat fisik hukuman. Jadi misalnya ada yang backdown boxing tinju seperti itu ya, yang bersifat fisik, atau misalnya menyewer telinga temannya. Kemudian konsekuensi, kalau ingin mendapatkan konsekuensi itu biasanya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Misalnya kita disuruh buat apa, melakukan apa, seperti PNM. Konsekuensinya apa? Nah seperti itu, kalau tidak dilakukan. Nah berarti kita melakukannya sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Karena kita melakukannya terpaksa, itu berarti kita merasa tidak nyaman. Kemudian sikap guru memonitor murid selalu. Ternyata murid tidak nyaman untuk monitor selalu. Tapi kita sebagai guru, itu yang kita lakukan selama ini. Kemudian restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita kasih waktu untuk murid itu bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahan yang sudah dibuatnya. Kemudian ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita bekerja sama dengan murid, kita ajak murid itu untuk mencari solusi sendiri dari permasalahan yang sudah terjadi. Jadi kita ajak diskusi. Jadi menurut kamu kalau seperti ini kejadiannya, apa solusi yang bisa kita lakukan? Kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas tadi. Kalau kita sudah punya keyakinan kelas, kita sudah bisa menyemangatinya dengan sesuatu. Ini dia yang tadi, yang 5 posisi kontrol tadi. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pemantau, yang ketiga teman, yang keempat pembuat merasa bersalah, yang keenam manajer. Selama ini apa yang Bapak Ibu? Di mana posisi Bapak Ibu? Apakah di penghukum? Apakah di pemantau? Di teman? Atau pembuat rasa bersalah? Atau di manajer? Di mana Bapak Ibu? Posisi Bapak Ibu di mana? Sudah ke semuanya, sudah di teman. Berarti selama ini Ibu kita posisi kontrolnya teman. Ya, yang lain? Bapak Ibu yang lain? Pemantau, penghukum. Ada yang tidak pernah menghukum murid. Kalau orang yang baik, tidak pernah menghukum murid, ya. Jadi Pak Robert di mana posisinya? Mungkin membuat merasa bersalah pernah. Kenapa terjadi? Merasa bersalah. Di pemantau? Pemantau pernah. Penghukum jarang. Tidak ada. Teman?
oke. Berarti kita selalu menganggap sebagai teman. Iya. Sebenarnya kalau siswa kita sudah besar sudah pindah SMA SMK, memang biasanya banyak posisi dulu itu adalah sebagai teman. Karena kalau kita jadi penghukum, murid kita itu merasa tidak nyaman, kemudian dia akan melawan sama kita. Jadi kita akan marah juga, kan emosi juga, dia melawan kan seperti itu. Jadi kalau anak sudah besar kita marahi seperti anak kecil, itu mereka tidak akan terima. Adakah posisinya sebagai manajer? Ada? Berarti Bapak Ibu sudah sembuh. Berarti sudah sebagai manajer. Manajer itu bagaimana posisinya itu? Ini dia. Di restitusi 5 posisi kontrol menurut yang Geshen. Kalau dia membuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih. Kemudian kalau bahasa tubuhnya merapat pada anak dan ikut merasakan bagaimana itu jadi merasa lesu juga. Kemudian kalau sebagai penghukum, itu dia. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari-jari menunjuk dan menghapi. Angkol kok berajak seperti itu kira-kira ya. Benar? Saya juga pernah seperti itu. Kemudian yang ketiga, teman. Nah ini dia teman. Kalau sebagai teman, seperti pada siswa kita itu nggak ada suara kita. Nama, bagaimana kita bicara sama teman? Halo bro, seperti itu ya. Ya seperti itu. Dan bercanda. Kemudian bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Tapi kalau kita siswa sudah besar, kita kalau ini nggak apa-apa kita terlalu merapat. Tapi kalau kita siswa SMA SMK, kalau siswanya cowok, punya cewek, ini agak susah juga sebenarnya. Agak gimana orang melihatnya ya. Jadi kita akan posisikan saja sesuai dengan normal aturan dan norma yang berlaku. Ini dia yang manajer. Manajer itu nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Jadi di sini kita mengajak murid itu bagaimana dia merasakan kalau kesalahannya itu harus diperbaiki. Jadi memperbaikinya itu dari dirinya sendiri. Jadi tidak perlu kita bentak, tidak perlu kita marahi dengan menunjuk-nunjuk, itu tidak perlu. Jadi dengan suara yang tulus, murid itu bisa berubah. Ya Bu, saya tidak akan melakukan ini lagi, saya akan berubah untuk berikutnya seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu tetap di posisi teman? Apakah sudah berubah ke posisi manajer? Karena kita tidak tahu. Selama ini yang kita lakukan ternyata sudah manajer. Ya, karena ini sebenarnya poin-poinnya ini kita nggak tahu, restitusi ini jadi kita tidak tahu. Tapi kita sudah melakukan sebenarnya ini. Apakah sudah ada yang manajer? Sudah ada. Berarti Bapak Ibu sudah orang hebat. Ini dia, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sering terjadi ini ya. Kita lakukan hukuman yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian kita sebutkan kata-kata seperti ini. Berapa kali Bapak Ibu memberitahumu, kamu selalu mengecewakan ibu atau bapak? Menurut Bapak Ibu yang tadi yang pertama itu sebagai apa? Penghukum? Penghukum ya. Ini yang kedua. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut dan koperasi dan jangan diulangi lagi ini. Nah, ini apa? Nah, menyalakan tapi bahasanya lebih halus. Sekali ini tidak apa-apa. Berarti ini kontrol sebagai teman ini dia. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kalau ini sebagai manajer. Ini posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kalau yang pertama ini posisi kontrolnya yang mana nih Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah ya. Ini kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya. Tidak ada nilai ya, sudah diancam ya. Ini dia yang keyakinan kelas tadi. Tentang posisi kontrol, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu?
Sudah, kira-kira tidak ada ya. Saya rasa ibu sudah memaham, sudah lebih paham dari saya. Dan ibu bapak juga bisa menerapkannya nanti di kelas ibu bapak masing-masing. Padahal selama ini sudah diterapkan ya tanpa kita sadari. Kemudian ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ini dia keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Makanya tadi ada kalimat positif tadi. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi nanti dilibatkan 36 siswa dalam satu kelas, kita bikin 36 peraturannya dulu, nanti kita jadikan dia keyakinan kelas maunya berapa Bapak Ibu, 5 atau 10 terserah Bapak Ibu saja. Kita lanjutkan ke segitiga restitusi. Suatu proses dialog, ini dia segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu tujuan dari segitiga restitusi. Dia di sini ada 3, namanya segitiga ya Bapak Ibu ya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini dia. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Bagaimana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut si dosen ya. Ciri-ciri restitusi itu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi itu menguatkan. Jadi kalau kita sudah melaksanakan segitiga restitusi tadi Bapak Ibu, maka kita akan mendapatkan nanti budaya positif yang bisa kita terapkan dan kepuasan diri kita sendiri. Bagaimana cara ini kita lanjut ke bagaimana cara menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip nomor kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kata-kata nanti seandainya ada siswa-siswi Bapak Ibu yang membuat kesalahan, maka kata-katanya seperti ini dulu agar kita bisa menjadi manajer. Di sini misalnya kita bilang seperti ini, berbuat salah itu wajar nak, karena manusia itu wajar berbuat salah, itu saja pernah berbuat salah seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Jadi dia merasa ternyata banyak orang melakukan kesalahan seperti saya, tidak akan saya ulang lagi. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Kemudian validasi yang tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini dia kata-kata yang selama ini kata-kata yang salah sebenarnya, yang tidak harus kita ulangi lagi kepada siswa kita. Ini yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kita desak dia untuk mengungkapkan alasannya. Itu tidak boleh sebenarnya, kecuali dia yang mau menceritakan sendiri. Kemudian padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Jadi dimarahi siswanya, kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita kembali lagi seperti yang kita sebutkan di awal tadi Bapak Ibu, yang kita buat di awal tadi, keyakinan kelas. Kita tanya, ketika dia melakukan kesalahan kita tanya, apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai apa yang telah disepakati bersama? Dia sadar sendiri ya dong, ini sudah menjadi keyakinan kelas kita, kenapa ini saya lakukan? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi manusia, menjadi orang yang seperti apa? Sampai di sana apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi ini dia akhir dari keyakinan kelas itu. Tujuannya adalah supaya nanti ketika ada suatu kasus yang terjadi di dalam kelas kita kembalikan saja lagi ke keyakinan kelas.
Jadi dia akan merasa, oh iya ini peraturan kita buat bersama, seharusnya peraturan ini dilakukan bukan untuk tinggalkan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan sampai sini? Tidak paham dan akan kita terapkan nanti di dalam kelas kita ya, ketika kita baru masuk ke kelas di semester 1 nanti. Ini dia, dalam penerapan organisasi dan korupsi pihaknya dulu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok. Jadi kita sebagai guru ini diminta adalah sebagai manajer, sebagai amok gitu ya, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Seperti ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Bagaimana Pak Ibu? Ada pertanyaan? Itu sempat menggunakan kuliah. Ya, kalau itu perlu diminta sebentar. Kalau kita memberikan SDG, ya Pak Robert, kayaknya Bapak Ibu sudah dengar semua karena kayaknya dari tadi saya mau ada di depan tanpa bernapas. Oke, semuanya Ibu Bapak silakan berdiri. Kita bicara terlebih dahulu. Terima kasih. Iya. Ya, oke semuanya. Peraturan saya ya, kita itu 1, 2, 3 saja ya. Kita pernah mendengarkan lagu-lagu dangdut. Jadi tangannya di atas. Oke, tangan kanan di atas. 1, tangan kanan ya. 1, 2, 3. Ulang lagi. 1, 2, 3. Kemudian tangan kiri. 1, 2. 1, 2. Oke, sudah mengerti? Sekarang dua-duanya. 1, 2, 3. Nah lagi ya, konsentrasi ya, maklum lah kalau akhir jam konsentrasikan. Oke, ulang lagi. 1, 2, 3. Gimana? Masih ada yang salah, ulang lagi. 1, 2, 3. Tepuk tangan bagi semuanya. Penyegaran suasana kepada Bapak Ibu kita. Jadi semoga dengan SDG Bapak Robert berikan, Bapak Ibu kita yang menghadiri acara hari ini itu pikirannya sudah kembali fresh, sudah bisa kembali tersenyum, tidak mengingat langsung dari kita. Jadi makanan penjanja ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin dengan SDG kita tadi yang jadi Bapak Robert itu sudah menutup acara kita acara kita hari ini. Tapi sebelum kita menutup itu apakah bisa Bapak Ibu menyimpulkan satu kalimat saja dari yang saya kemukakan tadi di depan? Apa kira-kira kesimpulan refleksi dari materi yang diberikan hari ini? Oke. Itu bukan tadi dari TGT dan muasir kita buat tadi besar. Menjadi manajer dalam perbaikan dalam perilaku pembelajaran. Ya, terima kasih banyak buat memang itu sudah mencakup, kita kasih hapus. Itu sudah mencakup materi dari awal sampai akhir. Jadi keinginan kelas itu kita buat untuk peraturan yang akan kita bikin nanti ya. Dan kita diharapkan sebagai manajer dalam melakukan menerapkan peraturan itu. Jadi memang bagus sekali apa yang diterapkan yang disampaikan oleh buat sudah. Itu sudah mewakili dari yang saya sampaikan tadi. Baiklah Bapak Ibu, jadi saya
Bapak Ibu bisa menyerapkannya nanti di kelas Bapak Ibu, dan semua ilmu-ilmu yang saya berikan tadi bisa Bapak Ibu terapkan baik di kelas ataupun di sekolah. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas pikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah. Terima kasih ya. Jadi sekarang kita berada di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan di sini kita membuat suatu keyakinan kelas. Mungkin kamu baru mendengar kata-kata keyakinan kelas. Sebenarnya ini kata-katanya saja yang baru, tapi ini sudah kamu lakukan. Keyakinan kelas itu adalah, atau ada yang tahu sebelumnya keyakinan kelas itu apa? Iya. Keyakinan kelas itu adalah segala sesuatu yang akan nanti kita terapkan di dalam kelas, sama dengan peraturan. Jadi peraturan itu kamu bikin sendiri dan kamu yang akan menerapkannya nanti. Jadi kita jadikan itu suatu keyakinan kelas. Jadi kamu bikin peraturan, kamu sendiri yang akan melakukan. Jadi kalau seperti itu kan tidak mungkin kamu akan melanggarnya. Jadi itu akan dijadikan nanti budaya positif. Budaya positif itu apa? Tahu? Budaya yang baik-baik. Kebiasaan baik, sama seperti itu. Budaya positif sama dengan kebiasaan Baik. Jadi pertamanya langkah kita di awal ini adalah membuat suatu peraturan. Jadi masing-masing kamu membuat sebuah peraturan kelas yang nanti akan kita jadikan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu nanti kita lihat dari peraturan yang akan kamu buat, kita jadikan keyakinan kelas. Cukup satu per orang kamu bikin keyakinan kelasnya. Jadi kamu maunya apa nanti di kelas itu, kamu maunya seperti apa? Ya, terserah. Misalnya contohnya seperti ini, datang tepat waktu, itu contohnya. Keluar tepat waktu misalnya, atau berpakaian rapi. Itu sesuai dengan peraturan sekolah kita. Nanti silahkan kamu bikin peraturan kelas kamu bagaimana maunya kamu bikin di sini nanti satu saja per orang, oke? Keyakinan kelas. Dapat semua? Nah, silakan kamu tulis satu peraturan yang akan nanti kamu mau terapkan di kelas. Yang kira-kira menurut kamu bagusnya apa? Silakan satu saja. Kalau seandainya ada yang sudah selesai nanti, boleh langsung kamu ke depan, tempelkan di depan. Kan bisa ditempel di belakang. Tempelkan apa? Ada pengaruh gitu.
24 ya. 23. Ada 23 keyakinan kelas, peraturan kelas. Ini peraturan kelas ini kita tidak bikin semua untuk keyakinan kelas nanti, karena nanti kalau ada yang sama kita satukan, kita jadikan satu kata-katanya. Karena kalau terlalu banyak nanti kamu akan lupa. Jangankan banyaknya 5 saja, mungkin kamu ada yang satu yang terlupa. Lupa saja aku ada keyakinan kelas seperti itu. Jadi ini kita baca satu-satu dulu. Ini yang pertama, uang kas gratis. Uang kas gratis itu kalau kita bikin kalimat positifnya kira-kira apa ya? Tidak ada uang kas. Ini membayar kas tetap waktu, tidak boleh telat bayar. Ini sama-sama uang kas berarti ya. Berarti bisa nanti kata-katanya kamu satukan. Bukan hilangkan. Kan? Berarti ini yang sama, uang kas gratis. Oh, ini bisa disatukan uang kas gratis dan membayar uang kas tepat waktu. Beda ya, uang kas gratis dan membayar tepat waktu. Kalau satu membayar, satu tidak. Jadi yang menurut yang lain bagaimana? Apakah kita ambil uang kas gratis atau membayar? Gratis. Yang setuju gratis? Gratis. Coba angkat tangan yang setuju gratis. Aduh. 6 orang, yang sisanya mau uang kas. Ya. Kalau 3 orang, berarti yang mau menang yang tidak suka, yang mau gratis berarti menang yang mau membayar uang kas. Berarti maaf ini ada karya, keyakinan kelas kamu belum bisa dilaksanakan. Berarti ini membayar uang kas tepat waktu. Nah ini yang ketiga, insya Allah berpakaian rapi selalu, berpakaian sesuai dengan yang ditentukan. Ini bersama. Kalau berpakaian rapi selalu dan insya Allah sesuai dengan hal yang telah ditentukan, itu berarti intinya kata-katanya adalah disiplin. Disiplin dalam berpakaian. Berarti yang kedua, yang kita kelas kita adalah disiplin dalam berpakaian. Kita tadi kata-kata yang sama. Berarti dua baru yang sama. Berarti yang kedua, disiplin dalam berpakaian. Ini sudah berarti kan. Kemudian dilarang membolos. Apa itu kata-kata bagusnya di positifnya? Dilarang membolos. Dilarang bolos ketika jam pelajaran. Dilarang bolos ketika jam pelajaran. Kalau kata kalimat positifnya apa itu? Belajar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Berarti yang ketiga, yang kita kelas kita belajar sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian ini yang kelima, makan bekal bersama. Makan bekal bersama berarti apa istilahnya itu? Ya, apa bahasa positifnya, apa yang bagusnya itu? Kebersamaan. Ya. Berarti kata positifnya adalah kebersamaan. Berarti kayak keyakinan kelas kita yang keempat adalah kebersamaan. Kemudian tidak boleh bermain game Free Fire di kelas. Tidak boleh bermain game Free Fire di kelas. Berarti ini juga termasuk disiplin. Ada ya. Membuang sampah pada tempatnya. Disiplin atau ini tidak masuk disiplin, tapi menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Sholat berjamaah setiap kelas atau berangkatan. Berarti sholat berjamaah. Sholat berjamaah berarti kata positifnya apa itu? Melaksanakan ibadah Melakukan ibadah pada waktunya. Berarti itu kalimat positifnya, melakukan ibadah pada waktunya. Kemudian tertib selama berada dalam proses pembelajaran. Tertib selama berarti masuk juga ke disiplin tadi ya? Oke, masuk ke disiplin. Tidak boleh maling, ini yang sering terjadi ya. Tidak boleh maling peralatan belajar seperti pena dan sebagainya. Tidak boleh maling peralatan. Berarti itu termasuk apa itu? Kalau
positifnya apa? Apa? Kejujuran berarti tidak boleh mengambil barang orang lain, itu contoh positifnya. Atau dalam kurung jujur, tidak boleh mengambil barang orang lain dalam kurung jujur. Kemudian memakai seragam sekolah rapi dan pakai lambang itu sama ini ya, berpakai rapi ya, sama dengan disiplin. Selalu bekerja sama. Tadi sudah kebersamaan, kata-kata kebersamaan ya. Ini kecuali mencontek, ketika ujian nggak boleh bekerja sama. Kemudian melaksanakan piket sesuai jadwal. Piket masuk ke dalam menjaga kebersihan. Oke, lanjut ya. Mahikui kama ayah dare. Mahikui kama ayah dare. Ini maunya jadi keinginan kelas kita. Mahikui kama ayah dare ini berarti kita tidak punya pendirian. Apakah ini mau kita jadikan keinginan kelas? Tidak. Tidak ya, karena ini bukan budaya positif. Jadi ada misalnya pergi ke sana ibu juga, pergi ke sana ibu juga. Berarti ini tidak bisa. Ini kesepakatan kamu aja. Mau kamu jadikan kelas? Ya, oke. Membuang sampah pada tong sampah berarti sudah terlihat penjagaan kebersihan. Tidak boleh main HP dalam kelas kalau ada guru. Berarti ini sama dengan tidak boleh bermain game Free Fire tadi. Apa tadi? Kedisiplinan. Dilarang membawa makanan saat jam pelajaran. Nah, ini dilarang membawa makanan saat jam pelajaran. Artinya tidak boleh makan ketika lagi sedang belajar. Berarti kalau positifnya tidak. Apakah masuk disiplin juga? Oh, berarti masuk disiplin ya. Tidak boleh makan di saat belajar. Berarti termasuk salah satunya termasuk ke disiplin. Oke. Kemudian tidak boleh bersuara dan menanggung teman saat sedang belajar. Masuk disiplin juga? Ya. Oke, berarti banyak disiplin ya. Datang tepat waktu, yang lama dihukum bersihkan WC. Masuk tetap ke disiplinan. Berarti masuk ke disiplinan kamu nanti banyak itu. Datang tepat waktu, keluar tepat waktu, berpakaian rapi sesuai dengan aturan sekolah, tidak membawa makanan ketika belajar. Itu ya, jadi kata-katanya nanti di keyakinan kelas cuma kata-kata disiplin ya. Kemudian ini sama membayar uang kelas sama ya. Kemudian melakukan piket kelas setelah pulang sekolah, menjaga kebersihan. Kemudian bagi perempuan tidak memakai make up yang berlebihan. Jangankan berlebihan, memakai saja tidak boleh. Itu termasuk mana itu? Tidak memakai ya, termasuk kedisiplinan sebagai pelajar. Berapa keinginan kelas kita Reza? Ternyata dari 24 ini kita mendapatkan 8 keyakinan kelas. Nah, ada 8 keyakinan kelas kita. Yang pertama adalah membayar uang kas tepat waktu. Harus kamu lakukan ya, karena ini sudah menjadi keyakinan kelas kamu. Apa tadi keyakinan kelas? Membayar kas. Apa tadi pengertian keyakinan kelas? Peraturan. Sesuatu yang akan kamu lakukan di dalam kelas. Kemudian disiplin yang kedua keyakinan kelas kita adalah disiplin dalam berpakaian. Oh, di sini bukan, di sini disiplin tadi banyak kita masukkan ya. Tidak cuma di berpakaian saja. Berarti disiplin dalam berpakaian tadi berarti kata-katanya di sini cuma melaksanakan menerapkan disiplin. Jadi kata-kata yang kedua menerapkan disiplin. Di sana banyak tadi mulai dari berpakaian, datang tepat waktu, tidak makan saat belajar, apa lagi tadi? Tidak bolos. Tidak bermain game, tidak bolos ya. Jadi ada 5 keyakinan kelas di sana. Itu harus kamu ingat yang disiplin tadi. Nanti kita ketik poinnya di bawah ini. Kemudian belajar sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Maksudnya tidak bolos tadi, masuk disiplin juga benar. Berarti ini sama ya. Berarti tinggal 7. Nah, yang ketiga adalah menjaga kebersamaan atau kekompakan. Ini dia. Artinya tadi makan bersama, kemudian apa lagi tadi? Makan bersama tadi
kebersihan kelas. Yang keempat, keyakinan kelas kita adalah menjaga kebersihan kelas. Setuju semua? Setuju ya, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Kemudian yang kelima, melakukan ibadah tepat waktu. Artinya di sini tepat waktu. Ketika sholat zuhur kamu ikut sholat zuhur, ketika sholat asar kamu ikut sholat asar. Tidak ada ketika waktu sholat itu ke kantin dulu baru sholat. Ketika azan berkumandang, kamu sudah sampai ke tempat sholat seperti itu. Dan juga artinya kamu membawa mukena dari rumah, tidak menunggu temannya gantian seperti itu. Karena kejadiannya kamu sering masuk ke kelas dan sering lama masuk kelas karena menunggu mukena temannya seperti itu. Iya seperti itu. Ya Bu. Ya. Kemudian, ini terakhir, tidak boleh mengambil barang orang lain. Di sini yang diminta adalah kerajuran. Ini Bu yakin ini kenapa ada kata-kata seperti ini? Karena memang kejadiannya setiap waktu itu di kelas kamu sering kehilangan pena umumnya ya. Ya Bu. Oh juga. Barang-barang kecil seperti itu. Bukan sekali. Jadi di sini kita bikin keyakinan kelas tidak ada lagi yang mengambil barang temannya. Seandainya nanti ada yang berbuat seperti itu dan ketahuan, akan ada sanksinya nanti. Kita sepakat juga nanti sanksinya. Nah, berarti kita sudah punya 7 keyakinan kelas yang akan kita laksanakan. Kira-kira bisa ini kita terapkan yang 7 ini? Bisa. Nah, ya, jadi itulah gunanya keyakinan kelas. Kamu nanti kalau misalnya ada akan melanggar atau apa, kamu ingat keyakinan kelas kita ini. Karena nanti konsekuensinya jika keyakinan kelas tidak kamu laksanakan, maka itu konsekuensinya ada di diri kamu sendiri. Ya. Bisa paham tentang keyakinan kelas? Bisa Bu. Nah, dia peraturan yang akan kamu lakukan di dalam kelas. Ada pertanyaan? Tidak Bu. Tidak. Bagaimana? Apakah dengan menetapkan keyakinan kelas ini hati kamu merasa nyaman, plong begitu? Ya. Ya, karena ini kan awalnya dari kamu semua. Kamu kan pasti merasa ada sesuatu yang ganjal ketika kamu, saya maunya seperti ini, saya maunya seperti ini. Nah, ini kan sudah mau bikin apa mau kamu kita jadikan dia menjadi keyakinan kelas. Jadi ini bukan peraturan ibu bikin, kamu melaksanakan bukan seperti itu. Ibu cuma sebagai yang apakan saja. Kamu yang bikin, kita bikin peraturan bersama. Kalau memang oke, kita bikin jadi peraturan. Ternyata oke, kita dapat 7 buah peraturan. Nah, kita sepakat melaksanakannya kan? Ya, Bu. Oke, semester ini kita lakukan hal yang positif seperti ini. Nanti kalau di awal semester baru, kita bikin lagi keyakinan kelas yang baru. Kalau misalnya kamu ingin ada pembaharuan. Karena mungkin ada yang, oh kemarin lupa saya Bu, seperti itu. Saya bikinnya seperti ini lagi. Kita bikin peraturan kelas baru. Bagaimana, ada pertanyaan? Ya. Bisa dipahami? Ya. Baiklah Ananda. Mungkin ini tentang keyakinan kelas yang akan kita bikin dan yang sudah kita bikin dan akan kita terapkan. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.